Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kurang semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masidah. Kama rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karim 'azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Telkom Makassar, dalam hal ini Bapak Hadi SD SIB MH. Yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Ansar BSH MH. Ahlan wa sahlan Ustaz. Kaifa haluk? Terima kasih banyak Ustaz, selamat datang di SD Telkom Makassar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman Islam, dan alhamdulillah pada hari ini nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita sama-sama hadir di tempat ini untuk sama-sama tak lain dan tak bukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ibadah dengan mendengarkan tausiah yang insyaallah akan sebentar ini disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Maulana Muhammad, jalan Nabi yang telah membawa kita manusia dari lembah yang jahiliyah menuju lembah yang beradab, yaitu dengan datangnya dinul Islam. Hadirin yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara dan insyaallah sebagai moderator juga pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan acara oleh MC, kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga, sambutan, yang keempat, ceramah atau tausiah yang disampaikan Ustaz, kemudian yang kelima, sesi tanya jawab, dan yang keenam, doa, dan yang ketujuh, penutup. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita sama-sama hadir di tempat ini untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan sebentar oleh Ustaz, yaitu dengan tema dengan semangat Muharram kita tingkatkan karakter anak bangsa. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melangkah ke acara yang pertama, pembukaan acara audiensi. Marilah kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melepaskan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran
oleh Bapak Ustadz Suhardin S.Ag. Dengan yang kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. زيادة في القفر يضل به الذين كفروا الذين كفروا يحلونه
ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Suhardi SAG. Semoga dengan kita sama-sama mendapatkan pahala dan insya Allah menjadi orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya cara yang ketiga, sambutan pertama oleh Ketua Panitia Kegiatan Muharram 1442 Hijriah kepada Bapak Selamat Haji Wibowo SPD Kansil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dan secara virtual juga oleh Anda serta orang tua siswa melalui channel YouTube SD Telkom Makassar. Kita hadir untuk menyaksikan kita belajar bersama dengan Ustadz Fahrul Razi dan sekaligus saya ucapkan alhamdulillah Ustadz, terima kasih sudah hadir di SD Telkom Makassar. Kalau kami bilangnya sekolahnya milenial. Oke, jadi kemudian salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua dalam segala hal, dalam setiap sendi kehidupan. Pada pagi hari ini ya kita akan menyaksikan, ya kita akan belajar bersama dengan Ustaz Fahrul Razi, dan ini bagi kami sangat penting karena ya kita membahas tentang karakter, terlebih karakter ya bagi kita semua itu adalah hal yang sangat penting. Ya percuma Anda kita semua cerdas, tapi kalau tidak berkarakter dan tidak berakhlak mulia, ya sama saja mungkin digali dengan kaum. Ya, jadi ya semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik anak kita di kelas, serta bagi orang tua yang setiap hari selama 24 jam selama pembelajaran daring yang menampingi anaknya di rumah dan kita bisa belajar bersama dengan Ustaz. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Kepala Sekolah Bapak Hardi untuk kegiatan kita pada hari ini, disupport langsung oleh Kepala Sekolah. Terima kasih. Serta saya atas nama Kota Panitia dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas bantuan seluruh rekan-rekan staf dan guru SD Telkom Makassar untuk mempersiapkan kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita bisa belajar banyak pada pagi hari ini, dan untuk Ustaz mungkin jangan bosan untuk bisa hadir lagi di sini Ustaz. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada seluruh rekan, guru dan staf SD Telkom Makassar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan selanjutnya oleh Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak di SD SIP Ilma Kampus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin Ustaz, ini ciri khasnya SD Telkom Makassar ya. Semangat pagi. Sekali lagi, kayaknya Ustaz belum terlalu ini nih. Semangat pagi. Ya, terima kasih buat rekan-rekan semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul dalam merayakan perayaan Tahun Baru Islam 1442 Hijriah di tempat kita tercinta ini SD Telkom Makassar. Tidak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah yang telah memberikan kita pencerahan dari yang tadinya kita di lembah kegelapan menuju yang sekarang ini kita bisa nikmati bersama kehidupan yang terang benderang tetap dengan syariat Islam. Yang pertama ini Ustaz, saya sampaikan terima kasih sudah berkenan dan bersedia hadir di perayaan Tahun Baru Islam yang mungkin secara sederhana dilakukan oleh teman-teman di SD Telkom Makassar ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Yang kedua, terima kasih buat teman-teman panitia dan rekan-rekan guru dan staf seluruh karyawan SD Telkom Makassar yang telah menyusun acara perayaan Tahun Baru Islam ini dengan baik. Alhamdulillah juga bisa menghadirkan Ustaz Farul Rusi Ansar yang alhamdulillah bisa kita lihat semuanya wujudnya sekarang di depan teman-teman guru dan staf. Terima kasih juga buat seluruh anandaku, siswa-siswi SD Telkom Makassar yang mungkin menyaksikan secara live streaming di YouTube sekolah acara Tahun Baru Islam ini. Buat orang tua siswa kami juga SD Telkom Makassar yang telah mensupport dan selalu mendukung seluruh program pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di SD Telkom Makassar. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah Ustaz, tahun ini SD Telkom Makassar bisa melaksanakan perayaan Tahun Baru Islam atau yang biasa kita kenal sebagai Tahun Baru Hijriah 1442 Hijriah. Sebelumnya biasanya kami tahun Hari Besar Keagamaan merayakan Islam Miraj, Maulid. Alhamdulillah tahun ini kami bisa melakukan perayaan Tahun Baru Islam. Nah, kenapa kemarin saya pengen banget merayakan Tahun Baru Islam? Karena saya nggak pengen generasi milenial, meskipun tagline sekolah ini sekolahnya anak milenial Ustaz ya, cuma mengetahui perayaan Tahun Baru Masehi. Tahun Baru Masehi yang identik dengan kembang api, perayaan apa segala macam, dan melupakan adanya Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam. Jadi saya kemarin tuh pengen banget sekolahnya anak milenial ini tetap juga meskipun melek IT, melek informasi, melek pembelajaran virtual apa segala macam, tapi tidak melupakan sejarah-sejarah keislaman. Nah, jadi Tahun Baru Islam ini 1442 Hijriah saya pengen SD Telkom juga tetap rayakan. Nah, itulah tujuan kita mengadakan kegiatan ini. Jadi tetap kita mengingat adanya itu Tahun Baru Islam 1442 Hijriah ini. Yang kedua, siswa-siswa SD Telkom Makassar bisa menapaktilasi perjalanan Nabi kita Rasulullah SAW yang melakukan perjalanan hijrah dari kota Mekah, kota yang dicintai beliau, kota yang membesarkan beliau dari kecil beliau di sana, menuju kota Madinah yang jaraknya itu mungkin ratusan kilometer beserta para sahabat dan pengikutnya. Jadi itulah awal dari tonggak adanya Tahun Baru Islam yang dicetuskan pada zaman insya Allah mudah-mudahan saya nggak salah saja Umar bin Khattab di awalnya. Nah, yang ketiga juga tujuan diadakannya peringatan ini supaya kita semuanya bisa berhijrah dari sesuatu yang mungkin saat ini belum baik atau mungkin belum sempurna, belum mantap, menjadi sesuatu yang lebih baik atau lebih berakhlakul karimah. Jadi itu tujuannya diadakan kegiatan ini Ustaz. Nah, esensi sebetulnya itu ya untuk kalangan anak milenial mungkin setelahnya selain hijrah itu move on, bisa move on Ustaz dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang mungkin lebih baik.
Karena pada sesungguhnya itu hijrah itu ada terbagi atas dua garis besar, yaitu hijrah makaniyah atau hijrah secara fisik seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah yang melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ada juga yang namanya hijrah maknawiyah atau hijrah yang berdasarkan nilainya. Hijrah maknawiyah sendiri itu adalah hijrah dari sesuatu yang mungkin saat ini buruk menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya. Hijrah maknawiyah sendiri itu terbagi atas 4. Hijrah iktikadiyah atau hijrah secara keilmuan, pemahaman, di mana kita yang mungkin menganut agama Islam lebih mengkaji, lebih mempelajari tentang dunia Islam itu secara menyeluruh sehingga kita menjadi lebih paham. Ada juga yang namanya hijrah sulukiyah. Sulukiyah itu hijrah secara tingkah laku atau kepribadian yang mungkin saat ini tingkah laku kita belum baik. Mungkin ada sedikit kepribadian kita yang mungkin belum sepatutnya, kita bisa menjadi yang lebih baik lagi tingkah lakunya. Ada juga hijrah surya atau hijrah penampilan. Hijrah surya itu ya mungkin saat ini kita menggunakan contohnya itu pakaian mungkin apa segala macam. Nah, bisa berubah menjadi yang lebih baik secara tampilan, secara kehidupan sehari-hari. Ada juga hijrah fikriyah atau hijrah secara pemikiran atau keilmuan, di mana kita lebih mengkaji tentang Islam itu sehingga pemikiran kita tidak sesat atau istilahnya yang lagi ngetren sekarang tidak radikal. Jadi mudah-mudahan semuanya teman-teman bisa mengambil hikmah dari tahun baru Islam, berhijrah menjadi yang lebih baik. Pendek kata, hijrah itu adalah meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai juga dengan yang dihadiskan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Terima kasih Ustaz. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kegiatan ini berguna buat anak-anakku semua di rumah, berguna buat kita dan bisa mengambil manfaat dan memetik apa yang menjadi apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz Fadrul Razi Ashar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, inilah mungkin acara yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz sebentar. Tapi sebelumnya, untuk anak-anakku dan semua hadirin, kita ingin mengenal lebih jauh Ustaz sebelum kita mempersilakan beliau. Jadi sedikit profil beliau. Beliau Direktur Markas Hijrah Indonesia. Kemudian juga beliau alumni S1 dan S2 International University of America, Sudan. Kemudian Afrika Sudan. Kemudian Ketua DPLN Wahda Islamiyah Sudan. Kemudian juga beliau motivator hijrah nasional. Alhamdulillah pada hari ini senang rasanya bisa melihat langsung Ustaz, bisa bertutur sapa dengan Ustaz. Dan saya rasa juga rekan-rekan guru, alhamdulillah bersyukur sekali bisa melihat Ustaz secara langsung di tempat ini. Terima kasih Ustaz sudah hadir di sekolah kami STT Makassar. Seperti tadi yang disampaikan Pak Ketua Panitia, mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk hadir di tempat ini. Jadi baiklah, kita sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Fadrul Razi Ashar BSH MA. Dengan hormat kami persilakan. Duduk boleh di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله
Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para murid yang saya muliakan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan murid-murid kita di SD Telkom ini kelak menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Pak Kepala Sekolah, para guru yang dimuliakan, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, teriring doa saya semoga semuanya dalam penjagaan Allah selalu diberi kesehatan dan keberkahan di dunia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hadapannya dengan guru SD ini harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak yang dimuliakan Allah yang menyaksikan video ini secara daring, kemudian para guru, perhatikan kita membahas satu tema yang dengannya lah kita akan menjadi orang yang dirindukan surga dan orang yang dinantikan umat. Orang yang dirindukan surga, dinantikan umat, diharapkan bangsa. Ini yang menjadi hal penting bagi kita untuk serius. Ya. Saya sayangnya lupa bawa buku saya itu, ya Allah. Namanya Qadarullah ya. Biasanya saya simpan di mobil, cuman kemarin waktu ceramah di salah satu perkantoran dibeli semua gitu. Buku saya 3 tahun yang lalu sudah terjual hampir sekitar 5.000 eksemplar, itu tanpa Gramedia. Judul bukunya Aku Mencintai Anak Didikku Karena Allah. Iya. Saya tulis dengan ibu saya kemudian pendidik, dulu sempat 5 tahun jadi sekretaris PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini Sulawesi Selatan. Kemudian ibu di Unismu dosen. Kalau saya punya ayah juga dosen, ibu itu dosen bahasa Inggris, berarti Fakultas Pendidikan. Dia fokus ngajar bahasa Inggris di kampus, tapi fokus buat lembaga. Jadi saya punya yayasan, yayasannya ibu ada, yayasan saya ada. Yayasannya ibu namanya Yayasan Mardati, yayasan saya namanya Yayasan Amanah Hijrah Indonesia. Di bawah yayasannya ibu ada sekolah TK. Nah, TK dan Raudhah seperti itu untuk anak-anak yang masih sangat kecil sebelum dia masuk ke SD. Ya. Nah, TK itu namanya TK Mardati. Di MI Island sini di belakang dekat. Kemudian kalau saya punya lembaga pendidikan, kemudian ada bisnis centernya, ada kemudian beberapa usaha-usaha dan seterusnya itu di bawah yayasan saya. Nah, buku yang kami tulis itu adalah buku pendidikan dasar berbasis cinta. Saya beritahu pada teman-teman semuanya ya, para guru dan anak-anak. Sebelum saya masuk ke materi ke anak-anak, saya ingin menjadikan kondisi guru ini menjadi kondisi yang pertama diperhatikan. Saya kasih ilustrasi ya, perhatikan ini. Saya ceramahnya ini gak bisa lama. Jadi 20 menit kalau saya nggak salah di jadwal ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik para guru, mungkin sekitar 10 menit untuk guru, nanti sisanya 15 menit untuk anak-anak. Saya kasih ilustrasi ya. Ada seorang yang datang ke saya misalnya punya percetakan nih. Lalu orang itu bilang, saya mau tender Anda. Ya. Dengan usaha percetakan yang Anda punya, saya mau dibuatkan pamflet sehingga orang-orang bisa membeli produk saya. Saya ingin dibuatkan banner di jalan-jalan. Saya siap tanggung berapapun biayanya. Tugas Anda, buatkan saya baleho, pamflet, banner di jalan-jalan atau di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor yang jelas bisa meningkatkan produk saya. 1 minggu saya harus mendapatkan 20% target penjualan saya. 2 minggu saya harus dapatkan 40%. 3 minggu 60%, 4 minggu 80%. Dan saya siap bayar berapapun yang Anda minta. Ini orang datang ke saya, misal ya, ilustrasi. Perhatikan, makanya guru harus cerdas, lihat. Ya. Ketika kemudian dia datang seperti itu, saya ditawari berapapun yang Anda minta. Coba lihat. Artinya kalau saya sebut nominal 2 miliar pun dia harus siap bayar.
tapi saya harus siap untuk memenuhi permintaannya. 20% produknya harus terjual setelah 1 minggu. Ya, para ibu guru, bapak guru, perhatikan. 40% setelah 2 minggu, 60% setelah 3 minggu, 80% setelah 4 minggu. Itu urusan saya. Dia store uangnya, dia kasih uangnya, dan dia lepas tanggung jawabnya. Kalau nggak sesuai, saya balikin uangnya. Paham? Saya sebagai orang yang ditawari seperti itu, lihat berapapun yang Anda minta, saya nggak mungkin nolak dong. Ya, karena ini, wah, prospek ini. Ini profit yang tidak mungkin kita tolak. Berapapun yang Anda minta. Saya mau minta 200 miliar, 700 miliar, 1 triliun. Terserah saya kan. Baik, saya kasih contoh. Saya minta 2 miliar, contoh. Oke, deal. Sekarang, setelah dia bayar, tugas di siapa? Di saya atau di dia? Di saya. Orang nggak mau tahu. Orang itu nggak mau tahu. Ya. Pokoknya produknya harus laku sesuai dengan target-targetnya. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Maka setelah 1 minggu, ketika saya hanya mencapai 15%, saya gagal. Ketika 2 minggu saya hanya mencari sampai 35%, saya gagal. Maka apa yang saya lakukan? Saya akan buat plan, ibu-ibu, bu guru. Gimana caranya target harian itu saya bisa dapatkan sehingga seminggu saya bisa dapat 20%-nya. Saya akan serius, Ustadz. Karena saya bilang kalau nggak sampai ini uang balik, rugi saya. Kenapa rugi saya? Karena saya sudah keluarkan apa-apa untuk mengurusi permintaannya. Tiba-tiba tidak sampai target, maka kemudian saya yang merugi. Bapak Ibu sekalian, begitulah kita kemudian ketika mendapatkan amanah dari orang tua. Orang tua nggak mau tahu, jangan nyalakan orang tua. Nah, apalagi nyalahin murid. Wah, ini keterlaluan. Kalau ada guru nyalahin murid, gurunya yang salah. Gak ada istilah murid salah itu. Gak ada istilah murid salah, ibu-ibu. Bagi saya, pendidikan itu pure guru. Murni. 100% guru. Kalau ada anak murid yang melakukan kesalahan, guru harus sabar. Kalau guru marah, guru yang salah. Kalau ada anak berprestasi, guru harus pintar untuk meningkatkan kembali. Kalau tidak, gampang puas. Guru yang salah. Di mana-mana resiko jadi guru. Bahkan ada suatu ibarat dalam bahasa Arab kita katakan, al-asatidah kal malaikah. Guru-guru itu seperti malaikat, gak boleh salah. Nah, begitulah kita di hadapan murid. Kita gak boleh menunjukkan kita punya kesalahan. Jadi coba lihat, saya gak bisa apa-apa kalau saya tidak sesuai target. Saya harus kembalikan uang. Ya. Sekarang, andai setiap orang tua mau menanyakan itu, kok anak saya nggak beres? Ibu nanya balik, lah anaknya yang susah dididik, anaknya yang nakal pak, anaknya yang nggak beres pak. Orang tua tersinggung bu. Ya. Dia bawa anaknya memilih SD Telkom itu karena pertimbangan yang sangat banyak. Nggak ada tuh orang tua masukin anak sekolah-sekolah mana aja, nggak mau. Semua orang tua itu selalu mau anaknya sekolah terbaik. Tapi mohon maaf, keadaan orang tuanya yang membuat orang tua itu tidak mampu untuk masukkan anak di situ. Banyak anak tetangga saya dulu, ketika saya dibawa ke Gontor oleh orang tua, banyak yang mau ke Gontor, tapi keadaan ekonomi, keadaan apa membuat mereka tidak mampu. Banyak yang mau masukkan anaknya di Telkom. Ya. Ini dari dulu, saya SD dulu itu di sini, SD Gunung Sari. Di sini dekat. Dari dulu kalau kita bilang SD Telkom, SD Gunung Sari, ya jelas lah SD Telkom. Ya. Dengan berbagai, tapi mungkin orang tua saya nggak mampu bayar. Ya. Mungkin orang tua saya nggak mampu waktu itu. Ya. Ya. Dari dulu kita udah kenal ini SD favorit gitu. Dari dulu kita udah kenal ya, nama Telkom itu, SMP-nya dan seterusnya. Ya. Tapi ya lagi-lagi kembali pada orang tuanya, anaknya juga. Ya. Buktinya waktu SD, saya ikut di Manunggal lomba, ya. Alhamdulillah SD Gunung Sari bisa ngalahin SD Telkom, ya, ya kan, ya. Bisa ngalahin SD Mangkura waktu itu kita, ya. Beberapa SD lah, ya. Nah, guru, ya. Jadi coba kita bayangkan, kalau saya sistem kas seperti tadi, apa Anda mau mengatakan, loh anaknya Anda yang nakal pak, anaknya ini, wah nggak bisa. Ya.
Ibu guru yang harus cari cara. Seperti tadi saya berpikir, wah kalau saya udah terima 2 miliar nih, kan sesuai mau saya. Yang nawarkan harga ke orang tua siapa? Kan kita, sekolah. Nih sekian, untuk SD pendaftarannya sekian, bulanannya sekian, untuk bajunya dan lain sekian. Ya kan? Kita yang buat regulasinya Ustaz kan? Artinya ketika kita tawarkan, saya mau sekian. Sepertilah tadi ilustrasi saya minta 2 miliar. Ya. Tapi mohon maaf Ibu guru, Bapak guru, Pak kepala sekolah. Kalau orang tua protes, loh anak saya kok semakin nakal. Jangan marah juga. Karena dia ngeluarin duit. Ya. Dia milih sekolah Anda itu sesuatu yang amanah. Maka jadi guru itu amanah yang luar biasa. Maka tadi ada istilah dalam Arab itu, guru itu seperti malaikat, gak boleh salah depan murid. Yang ditampilkan tuh, Anda sepemarah-pemarahnya, gak boleh marah depan murid. Ya, tegas boleh, marah gak boleh. Anda sini gak boleh mukul murid. Ya. Itu karena pentingnya, makanya tadi berbasis cinta. Kenapa saya katakan berbasis cinta? Nanti ya Allah, saya betul-betul qadarullah gak bawa bukunya. Ya. Kenapa berbasis cinta? Ini saya tulis dengan ibu. Ibu kebetulan dia dosen, dia pendidik di PAUD sejak lama. Karena orang-orang yang mendidik tanpa cinta, percaya tidak akan ada yang dia lihat dari hasil pendidikannya. Itu tadi saya katakan, dirindukan umat, ya, dirindukan surga, ya, kemudian dinantikan umat, diharapkan bangsa. Ya. Jadi surga merindukanmu, umat menantikanmu, bangsa mengharapkanmu. Kita mau anak-anak kita dari SD Telkom, nanti surga sudah menyiapkan dirinya. Kemarilah engkau penghuni surga. Ibadahnya, umat menunggunya, agama ini menunggunya, pejuang Allah. Dia dokter yang hafid Al-Quran. Dia seorang ahli biologi yang hafidhah Al-Quran misalkan. Kita mengharapkan mereka adalah orang-orang yang bermanfaat yang dinantikan umat. Maka buatlah program ekstrakurikuler di SD Telkom. Ada program tahfidz Al-Qurannya. Minimal anak SD Telkom sudah selesai juz 30-nya keluar dari SD. Itu dibuat. Ya. Ustadz kita SD negeri, ya itulah tantangan kita hari ini. Gimana menjadikan anak kita dinantikan umat kalau dia tidak memiliki sesuatu yang dibutuhkan umat. Ya. Baru diharapkan bangsa mengharapkannya, mengharapkan perubahan darinya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, guru itu nggak boleh mengeluh. Ya. Nggak boleh kemudian merasa bahwa anaknya yang nggak bisa diatur. Kita yang harus punya target. Seminggu tadi saya katakan, saya harus lakukan saya harus jualkan 20% produknya. Karena uang sudah saya terima, maka saya harus yang berpikir. Anda nggak boleh nyalain apa-apa. Saya nggak boleh nyalakan. Pak, mohon maaf, produk Anda nggak laku. Ya, perhatikan. Saya nggak bisa, setelah 1 minggu misalnya saya nggak sesuai target. Tadinya minta 20%. Saya nggak bisa mengatakan, Pak sini Pak, produk Anda ini nggak laku. Bukan karena saya Pak, tapi karena produknya memang nggak laris. Dia akan langsung bilang, loh saya itu memilih Anda karena Anda sudah sepakat, Anda bisa sesuai target. Kalau nggak bisa di awal, bilang di awal. Saya sudah jelaskan produknya apa, tugas terserah Anda. Maka tidak ada tuh percetakan nyalahin orang. Yang ada mereka nyalahin dirinya, evaluasi dirinya. Saya pasang pamfletnya bukan di jalan protokol, bukan di jalan strategis. Ternyata orang sekarang nggak hanya butuh pamflet. Ternyata pakai medsos penting. Saya harus buat Instagramnya. Saya harus buat Facebooknya. Ternyata Instagram aja nggak cukup. Emak-emak banyak yang nggak main Instagram, mainnya Facebook. Nggak ngerti tuh mama update, story, nggak ngerti mereka. Bumerang nggak ngerti mereka. Emak-emak 70-an tuh ngerti, taunya Facebook. Yang kalau dipasang di status selesai. Ya. Simple, selesai. Anak milenial sekarang nggak main Facebook, mainnya Instagram. Ya. Pejabat-pejabat mainnya Twitter. Ya. Public figure mainnya, maka ambil semua. Pangsa pasar ibu-ibu kolonial, Facebook. Anak-anak milenial, Instagram. Orang-orang hebat public figure, Twitter. Ya. Pakai semua. Nah itu jadi cara. Jadi kita nggak bisa Pak Guru, menyalahkan anak-anak. Maka materi ini berbasis cinta. Dasar pertama yang harus kita ketahui cinta. Ya. Ini kalau sudah dimiliki, maka semua yang lain turunan-turunannya akan kita punya. Ya. Maka kalau ada guru sudah tidak cinta sama muridnya, percaya, mau nanamkan ilmu apapun susah.
Ya. Ketemu anak ini, kamu lagi nak, kamu lagi. Kamu lagi. Ini udah benci, nggak boleh bu. Nggak boleh. Itu membunuh karakter. Percaya sama saya. Ya. Loh kamu lagi. Seakan dia ini pembawa sial di tempat kita. Ini nggak boleh loh. Ya. Ya. Kau terus ya. Capek, kau lagi nak. Ya. Selalu ada istilah begitu. La ilaha illallah. Ya. Ya. Bu guru ketawa karena sering kayak gitu kan. Ya. Banyak Ustadz kayak gitu Ustadz. Ya. Ustadz ini SIP itu sarjana ilmu psikologi ya? Ilmu politik. Saya kira ilmu psikologi. Kalau ilmu psikologi pasti dalam ilmu psikologi ada yang alumni psikologi sini ada? Oh ada. Kita psikologi di mana? UNM. Ya. Psikologi pendidikan. Di mana Ki ambil? UNM. Oke. Nah. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai ya, kita jadi yang tersalahkan. Baik. Saya jadi berbasis cinta ya, Ibu ya, Ibu guru ya, Pak guru ya, sepakat ya. Jadi harus cintai muridnya. Setelah itu baru kemudian Anda mau ajar apa saja, percaya. Nanti akan ada murid, wah ini saya Bu guru, ini saya suka sekali. Itu biar susah rumus matematikanya, jadi mudah gara-gara dia suka sama kita, Bu. Percaya sama saya. Tapi ada pelajaran mudah, pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ini pelajaran mudah. Tapi ketika kemudian diajarkan oleh orang yang tidak memiliki cinta, susah. Makanya Allah ngajar Quran dengan apa? Allah katakan Ar-Rahman. Ya kan? Katakan Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha mencintai. Lalu Allah katakan Allamal Quran. Dia yang mengajarkan Quran. Mengajar. Allah aja ngajar Rasulullah Quran dengan kasih sayang. Allah tidak katakan Al-Jabbar Allamal Quran, yang maha perkasa yang mengajarkan Quran. Tidak. Allah tidak katakan Al-Aziz Allamal Quran, yang maha kuat yang ngajarin Quran. Tidak. Tapi Allah pilih nama yang paling terbaik, yang paling dia suka. Setelah nama Allah, nama yang paling Allah suka itu Ar-Rahman. Maka dikatakan Ar-Rahman Allamal Quran. Ya. Nanti, waduh, ini panjang, basis cinta itu panjang sekali. Nanti kalau ada kesempatan nanti bisa koordinasi dengan beliau untuk masalah bukunya. Saya tidak bisa jelaskan ini karena kita mau nyapa anak-anak ini, ya, untuk masalah karakter dan akhlak. Baik, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita 3 perkara, memberitahukan pada kita 3 perkara. Anak-anak harus mengerti bahwa 3 perkara ini ketika kita meninggal nanti dia akan tetap dan dia akan terus mengalir pahalanya sampai kemudian kita bertemu dengan Allah di surga kelak insyaallah. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amalu illa min thalath." Anak-anak perlu perhatikan, jika anak cucu Adam itu meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah. Jadi ada 3 hal. Jadi kalau ada yang meninggal, itu semua amalannya sudah terputus. Dia tidak lagi sholat, dia tidak lagi puasa, dia tidak lagi bisa bersedekah, dia tidak lagi bisa berumroh dan berhaji. Semua amalannya terputus. Kecuali 3 hal kata Rasulullah. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Anak-anak, diantara anak-anak sekalian mungkin ada yang masih memiliki orang tua. Itu perlu disyukuri. Tetapi ada di antara teman-teman kalian yang sampai sehari ini belum pernah melihat wajah ibunya, belum pernah memandang wajah ayahnya. Ada di antara mereka yang ingin mengeluarkan kalimat indah itu, "Ayah, jemput aku di sekolah. Ibu, saya mau diantar ke sekolah. Ibu, buatkan sarapan untukku. Mama, buatkan makanan untukku ke sekolah. Bawakan bekal." Ada yang mau mengatakan itu adik-adik, anak-anak sekalian. Tapi mereka tidak punya. Mereka tidak punya lagi ibu untuk dipanggil ibu. Mereka tidak lagi memiliki ayah untuk dipanggil ayah. Maka anak-anak sekalian perlu mengetahui bahwa kehidupan ini seperti itu. Ujian antara satu anak dengan anak yang lain. Satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Maka ketika anak-anak sekalian memiliki orang tua, memiliki guru yang menjadi sebagai wakil orang tua di sekolah, hargailah, hormatilah, taatilah, baktilah pada mereka. Guru itu wakil dari orang tuamu, dan orang tua itu wakil dari Rabbmu, Allah.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridallah ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridhonya Allah Tuhanmu. Ya, anak-anak pasti mengharapkan ridho Allah. Hidup di dunia ini anak-anak sekalian, kita hanya tentang bagaimana mendapatkan ridho Allah. Masalah kecerdasan, masalah kekayaan, masalah jabatan, masalah pekerjaan, itu semua hanyalah ujian-ujian yang Allah titipkan. Hidup di dunia ini anak-anak sekalian, kita hanya untuk mencari ridho Allah. Dan ternyata mudah sekali anak-anak sekalian untuk mencari ridhonya Allah. Dan ini cara terbaik untuk membentuk karakter dan akhlak kita. Cara terbaik untuk menjadikan ukuran apakah kita sudah menjadi anak SD Telkom yang kemudian sudah berakhlak atau tidak. Gampang sekali anak-anak sekalian. Anda mau mengetahui, adik-adik mau sekalian mau mengetahui apakah adik-adik sekalian, anak-anak sekalian sudah menjadi orang yang berakhlak. Ustadz, gimana caranya saya mengatakan? Gampang sekali. Dengan hadis ini. Ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah, marahnya Allah ada pada murkanya orang tua dan marahnya orang tua. Dan tahukah anak-anak sekalian, ketika orang tua kalian memilihkan sekolah untuk kalian, dipilihlah misalkan SD Telkom sebagai tempat pembelajaran anak-anak sekalian. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Orang tua ingin mengatakan kepada gurunya, ingin mengatakan pada guru anak-anak sekalian, ibu guru, bapak guru, saya titipkan Ahmad, tolong dididik dengan baik. Maka ketika itu anak-anak sekalian, ketika orang tua memasukkan anak-anak sekalian ke SD Telkom ini, maka ketahuilah ketika itu berpindahlah peran seorang orang tua, amanah orang tua, ridho orang tua, kewajiban berbakti pada orang tua kepada guru. Sebagaimana engkau berbakti pada orang tuamu di luar sekolah, dan itu kewajiban dari Rabbmu Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbakti pada mereka, maka ketika orang tua memilihkan sekolah dan ketika itu diamanahkan kepada guru, seperti itu berlaku semua peraturan syariat, berlaku semua peraturan Allah, wajibnya anak-anak sekalian berbakti pada guru. Ketika anak-anak mengatakan, Ustadz, bagaimana cara saya mengetahui apakah saya sudah berakhlak atau berkarakter? Di sekolah kamu disukai gurumu, di rumah kamu disayang orang tuamu. Atau di sekolah kamu disayang gurumu, di rumah kamu disukai orang tuamu. Maka kesayangan orang tua di rumah dan menjadi kesukaan guru di sekolah. Atau menjadi kesayangan guru di sekolah dan menjadi kesukaan orang tua di rumah. Itulah barometer anak-anak mengetahui apakah anak-anak sudah berakhlak atau tidak. Anak-anak yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan anak-anak SD Telkom ini, ya Ustadz doakan menjadi anak-anak yang insya Allah ya dirindukan surganya Allah, dinantikan umatnya Rasulullah, dan diharapkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Anak-anak SD Telkom yang dimuliakan Allah, tadi ada 3 amalan yang akan terus mengalir ketika seseorang itu meninggal. Yang pertama, sedekah jariah. Anak-anak SD Telkom Ustadz berharap timbulkan rasa kepedulian kepada sesama. Ketika ada musibah misalkan di daerah kita atau di sekitar kita, anak-anak sudah harus latihan untuk menyisihkan uang jajannya. Kalau anak-anak dapat 20.000 dari orang tua, sisakan 2.000-nya untuk sedekah. Kalau anak-anak dapat 50.000 untuk jajan, sisakan 5.000-nya untuk sedekah. Belajarlah untuk peduli anak-anak. Dengan bersedekah, dengan berbagi, anak-anak sedang menabung untuk akhiratnya. Sebagaimana ada tabungan di bank-bank untuk uang-uang yang sekarang kita miliki di dunia. Maka seperti itu anak-anak harus yakin. Ketika nanti kita besar, ketika nanti kita tua, lalu kemudian meninggal, tidak ada lagi amalan yang akan kita dapatkan. Bahkan kalau ada anak-anak SD Telkom yang sedekah, nanti pahalanya ke orang tuanya. Besok-besok ayahnya meninggal, amalan sedekahnya mengalir pada ayahnya. Besok-besok ada orang tua kita yang meninggal, ibu kita atau seterusnya, maka sedekah kita akan terus mengalir pada orang tua kita. Latih diri anak-anak sekalian untuk berinvestasi akhirat dengan sejak dini bersedekah jariah. Niatkan untuk orang tuamu, niatkan untuk gurumu, niatkan untuk orang-orang yang berjasa kepadamu. Maka anak-anak akan mendapatkan akhlakul karimah. Maka target kita pada 3 amalan ini. Akhlak itu bisa dibentuk dengan fokuskan dirimu pada 3 amalan ini. Banyak-banyak bersedekah. Dengan bersedekah, engkau akan peduli kepada sesama. Dan tidak mungkin kan, anak-anak kalau peduli kepada sesama, mau berbagi kepada sesama, suka menolong orang, lalu kemudian anak-anak mau menzolimi orang lain? Tidak mungkin. Akhlak itu kan dilihat bagaimana orang menanggapi sikapmu. Itulah akhlak. Bukan bagaimana dirimu berkata tentang dirimu. Saya udah baik Ustadz, menurutmu baik, tetapi ternyata teman-temanmu tidak ada yang suka kepadamu. Berarti kamu belum berakhlak.
Ustadz, saya udah ramah. Iya, menurutmu kamu ramah. Tapi ternyata teman-temanmu nggak ada yang suka denganmu. Berarti ada yang salah dengan akhlakmu. Maka 3 amalan yang menjadi investasi akhirat ini ternyata dijadikan barometer akhlak. Bisa kita jadikan sebagai ukuran akhlak anak-anak sekalian. Bahwa anak-anak kalau sudah suka berbagi, senang berbagi, maka nanti anak-anak akan mendapatkan dalam dirinya karakter yang peduli kepada sesama. Adakah orang yang peduli kepada sesama lalu mau menzolimi sesama? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia menolong orang, tapi di saat yang sama dia suka menzolimi orang. Nggak mungkin anak-anak. Orang yang suka menolong orang, nggak akan bisa menzolimi orang. Kalau ada salah sedikit pun dia tidak akan tenang. Dia misalkan punya kesalahan dengan temannya. Orang yang anak-anak yang sudah terbiasa peduli, itu akan resah hatinya, gelisah. Lalu kemudian dia akan datang lalu minta maaf. Itulah akhlak anak-anak. Dari mana kita latih? Dari berbagi. Maka latih diri anak-anak sekarang untuk rajin bersedekah, rajin menolong. Tiba-tiba ada temanmu yang jatuh, segera datangi, lalu bantu dia berdiri, lalu usap lukanya, lalu katakan, apa yang bisa saya bantu? Atau kamu katakan, tunggu di sini, saya ambilkan air. Itu akhlak semua anak-anak. Dilatih dengan kepedulian kita kepada sesama. Yang kedua, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang perlu kita kemudian ketahui, kata Rasulullah, setelah sedekah jariah ada ilmu yang bermanfaat. Ternyata ketika kita meninggal, amalan kita sudah terputus kecuali sedekah jariah tadi atau ilmu yang bermanfaat. Maka ketika anak-anak belajar di SD Telkom, baik secara langsung maupun offline, Ustadz ingatkan ya, Ustadz ingatkan, ilmu bermanfaat itu adik-adik dimulai dengan sikap yang baik, diawali dengan sifat yang baik. Ilmu bermanfaat itu diawali dengan pakaian yang sopan, ucapan yang santun. Ilmu yang bermanfaat itu dimulai dengan akhlakul karimah. Lagi-lagi back to akhlak. Lagi-lagi kembali pada akhlak. Maka kalau adik-adik daring, ya, jangan atasannya pakaian sekolah, bawahannya celana pendek. Kalau adik-adik daring, jangan sambil tiduran. Gimana mau bermanfaat ilmunya? Kalau anak-anak kemudian, Ustadz gak lihat, guru gak lihat, iya, tapi Allah Maha melihat. Ya. Apakah kita tidak malu kepada guru kita, kepada Allah yang Maha melihat? Kalau kita mau dapat ilmu bermanfaat, tapi kita tuntutnya sambil kaki diangkat ke atas meja, sambil berbaring, matikan video, matikan ini. Ya. Ya, tapi kalau di SD Telkom wajib nyalakan video ya, ya wajib ya. Iya. Jadi kalau ada meme di Instagram itu saya pernah lihat, saya ketawa-ketawa. Dulu orang kalau mau bolos sekolah harus lompat pagar. Sekarang orang kalau mau bolos sekolah tinggal matikan video, pasang foto profil. Seakan dia sudah ada padahal dia tidak hadir. Karena Zoom itu, anak-anak cerdas loh sekarang ibu-ibu. Zoom itu kan bisa dibuka di handphone. Ya udah, dia buka di handphone, pasang foto profil seakan-akan lihat. Jadi ada berbagai gaya. Makanya kalau saya ikut misi pelatihan di Zoom, saya bilang hati-hati yang pasang foto profil dan orangnya tidak ada. Nanti dicari oleh malaikat pencabut nyawa. Karena bohongin ustadz. Hati-hati. Ya kadang-kadang ada sampai, ya ini anak-anak hati-hati ya. Jangan ada yang gini. Ada yang pasang foto profil gini. Seakan dia betul-betul, jadi kayak fokus, padahal itu foto profil loh. Jadi guru juga jangan mau ditipu. Anak-anak sekarang cerdas-cerdas. Iya. Sebagaimana tagline kita SD milenial itu identik dengan kreativitas. Saking kreatifnya, dia bisa buat foto seakan-akan foto itu hidup. Lah percaya demi Allah ada itu. Pernah nggak melihat foto seakan orang itu kayak natap kita terus? Padahal itu foto, Anda ditipu. Iya, ada ya? Ada Bu Guru ya? Banyak. Ada. Iya, sudah dirasakan ya? Iya. Iya, ini jadi anak-anak ibu gurunya curhat. Jadi awas ya anak-anak ya. Iya, hati-hati ya. Jangan pakai foto kemudian tidur, kemudian main, kemudian awas ya. Jadi di depannya menghadap ke layar tapi nunduk terus, ternyata main PUBG ya. Oh, banyak anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh Masya Allah, la ilaha illallah ya. Kadang-kadang anak-anak itu handphonenya lebih mewah dari ibunya, dari bapaknya, dan dia lebih ngerti itu download. Ibunya nggak tahu download, dia tahu download. Ibunya nggak tahu ini, dia tahu. Hati-hati anak-anak sekalian ya. Maka ilmu bermanfaat.
Kalau ilmu kita bermanfaat, apa manfaatnya Ustaz? Nanti jadi orang yang dirindukan surga anak-anak. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, yang mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk surga. Dalam hadis yang lain, hadis Bukhari ini teman anak-anak sekalian, ya Bu Guru perhatikan, kata Rasulullah SAW, makanya Bu Guru harus semangat, Pak Guru harus semangat untuk mengajarkan ilmu, karena kalau ilmu yang diajarkan ini bermanfaat, anak kita kelak jadi ustadz, jadi pengacara, jadi polisi, jadi pengusaha, apapun nanti mereka, ilmu yang bermanfaat ditanamkan, kejujuran ada, sifat amanah ada, kepedulian ada, bantu orang ada, dan seterusnya, itu nanti berkahnya ke Bapak Ibu. Makanya sebenarnya, andai saya bisa memilih, andai saya bisa kembali, saya akan memilih untuk jadi guru SD atau guru TK, seperti yang saya sampaikan di awal Ibu Guru dan Bapak Guru. Dan ini para orang tua murid yang menyaksikan YouTube ini juga, ya, saya sampaikan di awal bahwa ibu saya itu pendidik, ayah saya seorang dosen teknik mesin. Alhamdulillah sekarang bapak saya diamanahkan jadi direktur di Politeknik. Iya. Jadi bapak itu sudah 2 tahun direktur Politeknik Ujung Pandang. Kemudian ibu dosen di Universitas Muhammadiyah. Andai saya mau memilih, ya, kita akan kembali kepada nol, basic dasar. Di golden age-nya anak-anak. Ya, masa keemasannya, pendidikan anak usia dini itu nanti sampai usia 12 tahun. Makanya Imam Syafi'i itu dipaksa ibunya, dibawa ke Mekah, disuruh belajar di sana dengan para syekh, lalu dibawa ke Madinah, disuruh bermajelis dengan Imam Malik. Lahirlah Imam Syafi'i yang sampai hari ini madhabnya terbesar dan terbanyak dianut oleh penduduk muslim seluruh dunia. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, namanya Muhammad, nama ayahnya Idris, nama panggilannya Asy-Syafi'i, maka terkenallah dengan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Bukhari itu namanya Muhammad, sama dengan nama Imam Syafi'i, nama-namanya sama Muhammad, beda di nama bapaknya. Kalau tadi Muhammad bin Idris itu nama bapaknya Imam Syafi'i, maka Imam Bukhari nama bapaknya Ismail. Maka nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kenapa dikatakan Al-Bukhari? Karena dia dari Bukhara. Bukhara itu satu kota di Uzbekistan kira-kira saat ini. Nah, adik-adik, anak-anak, para orang tua murid, para guru yang ada di hadapan saya dan seterusnya, perhatikan bahwa yang ngajar harus tahu bahwa ilmu bermanfaat akan dibawa mati, akan dijadikan manfaat menuju ke surga. Ilmu bermanfaat akan membuat kita menjadi harapan bangsa, dinantikan umat, dirindukan surga. Ilmu yang bermanfaat tidak hanya bermanfaat di dunia, ibu-ibu, tapi bermanfaat di akhirat. Ya. Saya datangi guru SD saya. Ya. Ketika kemudian saya tinggalkan Makassar itu, ya, tamat SD. Saya SMP, SMA 6 tahun di Gontor pesantren Jawa Timur di Ponorogo. Saya S1 4 tahun, S2 saya 2 tahun setengah, S3 saya sekarang sudah jalan 1 tahun setengah. Kalau kita total 8 tahun. Maka betul yang Ustadz bilang tadi, saya ini lebih lama di luar Makassar daripada di Makassar. Ya. Saya di Makassar itu cuma 12 tahun, sampai SD saja. Tapi ketika saya SMP, SMA, terus ngajar 2 tahun. Sebelum saya ke Sudan dapat beasiswa, saya ngajar dulu di Magelang. Di salah satu cabangnya Pondok Gontor, di Gontor 6-nya. Setelah 8 tahun saya ke Sudan. 4 tahun tambah 2 tahun setengah, tambah 1 tahun setengah, 4 tahun. Jadi 8 tahun. 8 tahun pesantren, 8 tahun di luar negeri. Total berapa tahun? 16 tahun. Ya. Baru berdakwah ini udah 3 tahun. Ya. Kemudian di Makassar cuma dari lahir sampai SD 12 tahun. Ya. Jadi lebih lama Ustadz di luar Makassar. Untuk apa? Untuk ilmu. Ngerti kalau ilmu itu nanti bisa bawa kita ke surga. Ngerti kalau ilmu itu bisa membuat kita bermanfaat bagi agama Allah. Dinantikan umatnya Rasulullah. Ngerti bahwa nanti bangsa ini perlu diperbaiki. Kenapa banyak yang korupsi adik-adik? Kenapa banyak pejabat yang korupsi? Kenapa banyak mereka yang kemudian tamak dengan harta? Kenapa banyak mereka yang masuk penjara padahal mereka orang-orang cerdas? Karena yang cerdas ilmunya doang, bukan akhlaknya. Artinya ilmunya ada tapi tidak bermanfaat. Makanya Rasulullah mengatakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu landasan dasarnya akhlak. Takut sama Allah. Uang rakyat takut, bukan uang saya. Saya udah cukup dengan penghasilan saya. Maka ilmunya bermanfaat. Anak-anak sekalian, kalau mau ilmunya bermanfaat, dimulai sederhananya, taati orang tuamu, baktimu pada orang tuamu di rumah, taati gurumu, baktimu pada gurumu di sekolah.
Nah sekarang kalau dengan daring seperti ini, berarti anak-anak salah satu bentuk taatnya dan baktinya agar ilmu tadi bermanfaat. Anak-anak ingat, karena kalau ilmu sekedar ilmu, ingat, koreknya api neraka nanti paling pertama diberikan kepada orang yang berilmu, yang tidak mengamalkan ilmunya. Baru yang kedua orang yang kaya, yang pelit, ya, atau yang dermawan, yang mau mengatakan bahwa dia dikatakan dermawan, ya. Atau yang ketiga pejuang yang meninggal dalam berperang di jalan Allah, tapi ketika kemudian ditanya dan dibangkitkan di surga, lalu kemudian dia mengatakan, kenapa saya masuk neraka ya Allah? Kata Allah, karena engkau telah riya, ujub. Dia mengatakan, bukankah saya telah berperang di jalanmu? Kata Allah, kadzab, engkau berdusta, engkau berperang hanya untuk dikatakan engkau pemberani. Nah, maka anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para orang tua murid, ya, ilmu yang bermanfaat itu basicnya kembali lagi kepada akhlak. Sama seperti yang pertama tadi, kepedulian, berbagi itu bagian daripada akhlak. Makanya ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang terakhir yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, setelah tadi kata Rasulullah SAW, untuk mendapatkan akhlakul karimah, untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, yang tadi Ustadz katakan, ya, para orang tua murid, para guru, anak-anakku sekalian SD Telkom yang dimuliakan Allah, dirindukan surga, dinantikan umat, diharapkan bangsa. Nah, itu menjadi tantangan kita para pendidik hari ini. Doakan mudah-mudahan buku ini bisa jadi, karena saya sedang menulis buku yang judulnya Dirindukan Surga, Dinantikan Umat, Diharapkan Bangsa. Mudah-mudahan cepat jadi. Ini baru saya menyelesaikan satu buku lagi, Renungan Hati Seorang Dai. Ini baru tiba beberapa hari yang lalu. Ini kumpulan, antum bisa bantu saya buka, Ustaz? Afwan ya, bantu buka. Ini kumpulan nasihat-nasihat saya. Ya. Nah, sekarang saya lagi proses 3 buku lagi. Ini berkah corona, Ustaz. Ya. Selama ini saya tuh nggak punya waktu untuk nulis. Karena terbang terus, Ustaz. Iya. Nah, ini buku baru. Saya kasih ke kepala sekolah ya, karena kalau saya kasih ke guru nanti gurunya kebanyakan ya. Ini Ustaz, ini di buku milenial nih ceritanya nih. Karena dalamnya, afwan ya, anak jelasin ya. Cek suara. Oke, aman. Nah, ini kayak gini nih adik-adik. Ini Renungan Hati Seorang Dai, Untaian Nasihat Hikmah untuk Hidup yang Lebih Indah. Saya buat ini kenapa? Karena saya mau anak-anak zaman sekarang tuh malas baca, malas dengar, suka nonton. Anak zaman sekarang nonton. Ya. Jadi apa kalau nonton itu apa? Visual. Ya. Kalau dengerin ceramah coba kasih audio, nggak mau dia, pasti di skip. Mana ini intinya? Ya. Bener serius. Tapi kalau nonton drama Korea itu berjam-jam. Kalau anak-anak SD masih ada suka nonton drama Korea, harus pindah ya, nggak boleh, orang tua harus larang. Iya. Yang parah kalau gurunya yang nonton. Iya. Mudah-mudahan nggak ada. Iya. Bayangin itu drama Korea sampai 100 episode ada yang kuat nonton. Iya. Ketika kemudian ditanya, kenapa nggak daring? Nggak ada kuota, padahal habis nonton drama Korea. Coba. Jadi saya buatnya seperti ini. Nah, dibuat bergambar. Jadi quote saya itu sesuai dengan gambar-gambarnya. Ya. Ini kenapa kita buat seperti ini? Supaya orang tertarik membaca. Dan gampang sekali. Ini jadi ketika saya cetak ini saya bahas 6 hal. Ada tentang hati, ada tentang cinta, ada tentang akhlak, hati, cinta, ilmu, akhlak. Akhlak dulu baru ilmu, kemudian perjuangan, renungan. Nah, jadi ini quotes-quotesnya saya nih, quotes-quotes saya. Ini ada 200 quotes kira-kira. Ya. Satu contohnya ya, misalkan jangan selalu menyalahkan keadaan, karena kadang keadaan itu yang akan membuatmu menjadi manusia yang semakin bijak. Kemudian dikatakan di sini di akhir misalnya ini tentang renungan. Bahagiakan dirimu dengan apa yang Allah halalkan kepadamu, maka Allah akan membuatmu benci kepada yang diharamkannya. Nikmati ketaatanmu di jalan Rabbmu, maka Dia akan menjadikan setiap maksiat itu menjijikkan di hatimu. Ya, ini quotes-quotes seperti ini, misal ya. Ini contoh satu quotes lagi tentang cinta ya. Ini kalau ada yang jomblo di sini, nih ya. Nih ya. Iya. Dengerin dulu. Perhatikan. Lebih baik berhenti mencintai daripada mencintai tetapi tidak dicintai. Belum selesai. Karena cinta itu energi, maka jangan sia-siakan energimu.
cukup berikan kepada yang betul-betul tulus mencintaimu. Betul ya? Itu tentang cinta ya. Kemudian ada tentang akhlak, tentang ilmu, banyak ya. Nah ini ada lagi satu lagi tentang cinta ini, karena saya lihat banyak gurunya yang masih jomblo ini kayaknya. Ya. Perhatikan ini tentang cinta ya. Saya bilang gini, ini real. Ini Ustadz bisa lihat nih. Jika engkau masih sering melihat statusnya, masih selalu memikirkannya, penasaran tentang keadaannya, dan tak pernah berhenti mendoakannya, dengan kesemuanya itu membuktikan bahwa engkau mencintainya. Belum selesai. Perhatikan, belum selesai. Ketika itu terjadi di dalam dirimu, maka berterus teranglah dan jujurlah, karena dengan keduanya hatimu akan menjadi tenang. Banyak orang suka tapi nggak mau jujur, nggak mau terus terang, akhirnya menyiksa dirinya sendiri. Selalu lihat statusnya, selalu seharian aja nih, misalkan dia biasa upload status jam 8, hari ini nggak upload status jam 8, molor sampai jam 10, itu dia udah bertanya-tanya, ada apa ya dengan dia? Biasanya jam segini udah ada status baru. Itu banyak loh anak milenial, betul atau tidak? Iya. Maka perlu berterus terang. Cara terus terang itu apa? Ini saya sindir untuk apa? Terus terang itu maksudnya datang lamar. Iya. Itu namanya terus terang. Iya. Baik ya. Kalau mau bukunya nanti pesan sama tim saya ya. Saya nggak jualan, saya cuma mau berikan kepada ibu gambaran bahwa saya lagi nulis buku banyak. Itu satu. Ini renungan yang sudah jadi ini. Terus ada judul yang saya lagi tulis, panduan berhijrah. Jadi ada orang kalau hijrah kan nggak tahu, Ustadz. Ya, saya mau belajar apa Ustadz? Ini bagi orang tua murid juga. Saya lagi nulis buku yang alhamdulillah sudah jadi, sudah 400 halaman. Lagi saya pilah-pilah supaya lebih dikurangi lagi. Dan buku ini tuh 216 halaman. Zaman sekarang tuh jangan bikin buku tebel-tebel. Orang malas baca. Ya. Bikin yang simple-simple yang orang bisa gampang. Ini kalau kayak gini, bayangkan saya ke Jakarta, ada yang beli orang Jakarta, dia taruh di mobilnya, bayangin jamaah saya. Jadi Ustadz kalau saya lagi ini random aja, jadi buka yang mana itulah isi hati saya kadang-kadang. Dan kadang-kadang bener Ustadz, pas saya buka ini, pas masalah cinta galaunya, pas masalah ilmu galaunya, pas masalah ini gitu. Jadi buatnya yang kayak gini nih, saya buat jadi bergambar full color. Ya. Memang kelihatannya mungkin eksklusif. Nah, ini saya buat eksklusif Ustadz. Ini fotonya namanya embulls. Embulls itu timbul, kayak timbul itu. Nih. Buku ini sekarang gimana caranya menarik. Nah sekarang saya bikin buku Setitik Cahaya Hidayah. Itu panduan berhijrah. Kan orang sekarang kalau hijrah Ustaz bingung. Ya seperti Ustaz bilang tadi, ada hijrah suariyah, tampilan. Ada orang lebih fokus pada tampilan, lupa pada akhlak. Ya. Tampilannya Masya Allah, jilbabnya panjang, syar'i, tapi tutur katanya menyakitkan. Tuh banyak yang kayak gitu. Kalau ngomong sakit, kalau lihat mukanya sakit. Iya. Loh, betul nggak? Kalau ada orang, perhatikan, kalau ada orang omongannya selalu menyakitkan, pasti lihat mukanya sudah sakit, betul nggak? Betul nggak? Karena hati itu mutiara, teman-teman. Karena hati itu mutiara, dia nggak bisa pecah dengan kata-kata. Kapan dia pecah dengan kata-kata, Anda lem pakai lem apapun, Anda isolatif pakai apapun, dia tetap berbekas. Maka akhlak itu yang diutamakan. Makanya dalam buku saya itu hati, cinta, akhlak, ilmu. Gitu. Akhlak dulu dong. Karena ilmu itu nyusul. Ilmu itu nggak ada ujungnya, sedangkan akhlak harus. Sebelum berilmu berakhlaklah. Dengan berakhlak Anda berilmu. Anak-anak di rumah kalau mau mudah, ini Ustadz kasih tips nih, mudah belajar. Ustadz alhamdulillah dari SD berprestasi, ranking 1 terus. Kemudian sudah dapat tawaran di SMP Negeri 6, jalur undangan. Wah itu saya marah sekali, saya menangis sekali sama orang tua. Tapi Ustadz dibawa ke Gontor. Tes di Gontor, lulus langsung di Gontor 1 alhamdulillah. Setelah itu di Gontor alhamdulillah keluar Ustadz dengan nilai tertinggi, masuk 10 besar. Satu-satunya orang Sulsel, alhamdulillah 10 besar. Sisanya orang Jawa. Ada 1 orang Sumatera. Jadi kita bisa bersaing sana. Alhamdulillah. S1 Ustadz beasiswa, S2 beasiswa, S3 beasiswa. Nanti bisa dibaca di buku saya ini ada saya tulis nih. Bahkan di sini sekarang saya bilang saya lulus S2 itu tahun 2017. Beliau kembali melanjutkan S3-nya di kampus dan fakultas yang sama, yaitu di International University of Africa. Di kampus saya ini kampus yang dibangun Liga Arab. Itu hanya di 3 negara. Afrika itu di Sudan, yang paling bagus bahasa Arabnya, khusus ilmu agama. Dan kemudian untuk Asia Selatan di Pakistan,
International Islamic University of Islamabad namanya. Kemudian di Malaysia, International Islamic University of Malaysia, IIUM. Itu kalau belajar agama banyak orang Indonesia juga belajar sana. Itu dibangun oleh Liga Arab, 3 ini. Maka di 3 kampus ini semua mahasiswanya itu dari beberapa negara. Di kampus saya saja ada 72 negara. Di kampus saya tinggal di asrama itu, masih S1. Cuman alhamdulillah saya semester 5 putuskan menikah, lalu saya keluar dari asrama. Saya jadi imam, iya. Semester 5, usia 22 tahun. Iya, waktu itu saya nikah muda. Makanya sekarang kalau masalah jomblo-jomblo saya pakarnya karena saya sudah ngerasain ya. Saya ada judul di YouTube, silakan di subscriber nanti. Ya, YouTube saya di Umfa Channel. Umfa Channel Ustaz Muhammad Fauzan Channel. Itu ada judul menikah itu mudah. Karena saya ngalamin. Ada judul menikah itu susah atau dipersusah. Atau ada judul uang panaimu membunuhku. Ada. Kalau nggak percaya buka di YouTube. Itu yang nonton udah puluhan ribu itu. Kalau nggak salah 27 ribu sekian yang sudah nonton. Itu komennya macam-macam. Iya. Tapi silakan dipelajari. Iya. Uang panai itu susah juga. Kita mau bilang haram itu kebutuhan. Iya. Baru mau nikah. Oh, pantas paling semangat ya. Semoga ibu dimudahkan jodohnya ya. Iya. Oh, sudah ada, insyaallah waktu dekat. Maka saya bilang di sini, alhamdulillah beasiswa saya di sini saya katakan melanjutkan S3 di kampus dan fakultas yang sama melalui beasiswa kampus yang diberikan langsung oleh rektor universitas Profesor Dr. Kamal Ubaid hafizahullah taala. Jadi beasiswa S3 saya itu langsung dari rektor, alhamdulillah. Rektor kampus, ya. Alhamdulillah nilai saya juga S2 tertinggi, bisa lanjut lagi jurusan hadis. Maka kemudian ilmu yang ketiga itu yang bisa bermanfaat bagi anak-anak ya di SD Telkom, kata Rasulullah, yang terus mengalir pahalanya adalah anak soleh yang mendoakan. Ketiga tadi, sedekah jariah, melatih kepedulian, ilmu yang bermanfaat, basicnya akhlak, ya, dan itu harus didasari oleh akhlak. Karena kalau tidak, banyak orang yang berilmu, cerdas, profesor, doktor, anggota dewan, korupsi. Karena nggak bermanfaat ilmunya. Kenapa nggak bermanfaat? Karena tidak didasari dengan akhlak. Gimana cara berakhlak, Ustaz? Sederhana. Taati Allah, taati Rasulnya. Lewat apa? Lewat orang-orang yang diutus. Siapa yang diutus untuk menjadi wakil-wakil mereka? Ustadz mengajarkan agama, guru mengajarkan ilmu, ya, dosen mengajarkan ilmu di kampus. Lalu kemudian orang tua tentunya yang mendidik, membesarkan kita. Maka adik-adik, kalau mau dekat dengan Allah, mau dikumpulkan dekat dengan Rasulullah SAW di surganya, jangan lupa untuk selalu berdoa. Maka anak soleh yang mendoakan. Kalau Anda mau tahu apakah Anda sudah berakhlak, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, doakan orang tua. Muncullah doa yang kita diajar sejak kecil. Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya, kemudian ada doa yang kemudian diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa orang tuaku, ya, dan dosa orang-orang beriman yang ada ya pada hari kebangkitan nanti. Berdoalah adik-adik sekalian. Doakan, ya Allah jaga ibuku, ya Allah jaga ayahku, ya Allah jaga orang tuaku, jaga nenekku, ya Allah jaga guruku. Semakin banyak Anda berdoa anak-anakku sekalian kepada Allah untuk mereka, semakin bermanfaat doamu, semakin berakhlak dirimu, dan engkau kelak akan menjadi anak yang insya Allah Allah yang bimbing engkau, Allah yang tuntun engkau untuk menjadi anak yang diharapkan bangsa, dinantikan umat, dan dirindukan surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf anak-anak sekalian, waktu yang terbatas. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini bisa menjadikan kita anak-anak yang berakhlak. Anak SD Telkom, Ustaz harapkan kelak ada yang jadi dokter-dokter yang bermanfaat, yang berakhlak, ada yang menjadi guru-guru yang bermanfaat, yang berakhlak, ustadz-ustadz yang bermanfaat, berakhlak, dan semuanya itu dicari dengan 3 tadi. Latih kepedulian dengan bersedekah, dengan menolong, ya. Ilmumu cari dengan akhlak yang mulia. Lalu kemudian teruslah menjadi anak yang selalu mendoakan orang tuamu, gurumu, ustadzmu, dan orang-orang yang berjasa kepadamu. Dengan itu engkau akan menjadi orang yang dijanji Rasulullah dalam hadis, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sungguh di antara kalian semua umatku yang akan paling dekat posisinya, tempat duduknya denganku di surga, kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya di antara sesama. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Hardi atas waktunya, MC dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama, bagaimana cara menanamkan karakter kepada peserta didik siswa mengingat kondisi sekarang guru dan siswa tidak bertemu secara langsung. Baik. Boleh nggak saya kasih saran, tapi diamalkan. Jangan mau ketemu anak itu hanya lewat jam pelajaran. Karena Anda tidak bisa bertemu secara fisik langsung. Bisa nggak Anda luangkan waktu untuk setiap mereka seminggu sekali? Ya. Kamu telepon bukan untuk ngajar. Kamu telepon karena kamu cinta dengan dia. Kamu telepon karena kamu sayang dengan dia. Kamu nggak usah minta kuota ke sekolah. Kamu jadikan ini amalan jariahmu. Kita jadikan ini amalan. Bayangkan anak-anak tiba-tiba dapat telepon di WA. Wih, Pak Hardi nelpon. Video call. Dengerin ya. Kalau dia angkat dan dia, halo Pak Hardi, saya rindu sekali. Anda sudah sukses jadi guru. Tapi, wih Pak Slamet nelpon. Wah, tutup. Reject. Mau di reject. Takut dosa, ditutup aja deh. Iya. Coba. Anda tahu nggak? Kalau anak murid itu berbanding lurus sikapnya dengan sikap kita pada mereka, hati itu nggak bisa terputus. Dia itu tersambung, ya, terikat. Semakin besar cinta dalam hatimu, semakin besar cintanya pada dirimu. Itu rumus. Maka saya bilang tadi, aduh sayang saya nggak bawa bukunya nih. Nanti bolehlah ya, kalau ada yang berminat nanti pesan di media nanti. Aku mencintai anak didikku karena Allah. Kenapa karena Allah? Karena kita itu bukan karena digaji sekolah, bukan karena kepala sekolah. Kita nih ngajar karena Allah. Iya. Gaji itu nyusul. Kita nih mau anak-anak didik kita jadi orang bermanfaat tadi yang tadi saya katakan. Dinantikan umat, diharapkan bangsa, dirindukan surga. Iya. Jadi nanti back to guru lagi. Bayangin kalau besok ada anak murid jadi presiden. Ya, saya nggak bisa bayangin sekarang gimana mungkin Pak Jokowi itu guru SD-nya pasti betapa bangganya tuh. Kemana-mana ngomong, dulu anak SD saya tuh. Pasti kan? Iya nggak? Kalau ada anak, saya aja diceritain sama guru-guru saya di SD. Iya. Setiap ada upacara dan seterusnya, itu ada ustadz sekarang, itu dari sini nak. Dia belajar ke Gontor gini-gini, itu dari SD kita. Itu diceritain. Saya sampai ketika ada sesi silaturahim dengan guru SD saya, kepala sekolah, wali kelas saya. Saya datang ke rumah, itu diceritain bahwa ibu ini sudah meninggal. Ini Pak ini sering ceritain kamu sini. Dia katanya lihat pamflet kamu di mana-mana. Dia waktu Hijrah Fest dia datang ke Triple C dan seterusnya. Dia lihat kamu ceramah, netes air matanya. Itu sering begitu. Coba bayangin. Karena dia tahu kita kecil. Ya. Terus dia bilang, kamu udah besar. Saya bilang, Bu, masa mau kecil terus? Itu kebanggaan loh. Bener gak? Ini kok SDT lo sudah berapa lama? Baru 5 tahun ya? 5 tahun, belum lah. Kalau udah lama banget nanti kerasa itu ya, udah 10 tahun jadi guru, nanti kelihat alumni-alumni. Masya Allah. Jadi salah satu caranya Ustaz, sederhana sekali. Luangkan waktumu, berikan pengorbananmu ya. Gak usah berhitung, WhatsApp kan telepon gratis. Dan gak mungkin Anda bayar internet, gak mungkin Anda bayar lagi untuk WA. Pasti Anda, gak mungkin Anda tidak punya internet. Pasti Anda sudah punya internet. Apa salahnya telepon? Video call yuk. Gimana kabarnya nak? Kamu hari ini makan apa? Jangan guru matematika nanya, rumus itu kemarin apa rumus? Ya mumet lah, saya aja gak suka ditanya rumus terus ya. Mentang-mentang guru matematika, tapi ada loh, demi Allah saya bilang. Ada saya pernah diajar seorang guru matematika, tapi saya tidak suka pelajarannya, saya suka gurunya. Akhirnya ketika terima nilai saya terbaik. Kenapa? Karena gurunya itu membuat saya jatuh cinta pada materi pelajarannya. Kebalikannya, kalau saya suka dengan pelajarannya, kalau kita bukan suka dengan pelajarannya, gak suka menurut gurunya, muncullah istilah tadi, aduh guru ini lagi. Pas Slamet nelpon, aduh mau direject berdosa, ya dia bilang aja. Padahal dia bisa angkat. Ini contoh, ini bukan ini hanya ilustrasi. Hanya ilustrasi Pak Slamet ya, hanya ilustrasi. Iya, entah baper, enggak baper ya. Hanya ilustrasi Pak. Jadi seperti itu. Luangkan waktu. Sekarang amalkan dan nanti report pada Pak Hardi. Betul nggak kata saya? Kalau Anda luangkan waktu untuk nanya, nah tadi sarapan apa? Ini Bu Guru gini. Masya Allah, kamu ngapain aja dari pagi? Gitu. Tadi sholat subuh jam berapa? Alhamdulillah on time Bu. Udah ngaji belum? Tanya hal-hal apa yang dia suka. Kamu suka makan apa? Oh saya suka makan barongko. Oh nanti Bu, kalau ada rezeki Bu kirimkan ya.
Apalagi kalau Anda sudah masuk pada tahapan give, memberi. Kalau tadi itu hanya menanyakan, hanya pada tahapan ask, bertanya. Nanti sudah masuk pada tahapan yang lebih dahsyat, give. Karena tadi kan pertanyaannya, ini saya yakin pertanyaan yang semua guru. Ustaz, gimana nih anak-anak daring gak pernah ketemu, kita gimana didiknya? Itu perhatian. Perhatian itu dimulai dari asking, pertanyaan. Ada di buku saya nih quotes-nya. Kalau ada orang yang mengatakan dia sayang, tapi dia tidak pernah bertanya tentang yang disayang, saya curiga sayangnya semu. Itu kenapa? Karena dia orang sayang itu pasti bertanya. Saya aja kalau sehari nggak dengar istri saya suaranya, saya harus telepon. Ya, kebalikannya istri saya sehari bisa 5 kali nelpon, saking sayangnya kepada saya. Ya kan wajar? Ya enggak? Ya enggak? Jadi kalau Pak Hardi masih ditelepon nggak sama istrinya? Sering. Miss call sering kan? Miss call, video call, ada kan? Kenapa dia telepon? Karena dia sayang. Dia mau dengar suara kita. Iya. Ya, kalau jomblo ya, iya. Ya. Baik, itu ya. Ask, give. Give itu hadiah. Maka kata Rasulullah, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah, maka engkau akan saling menyayangi. Terakhir, setelah ask, setelah give, ada yang lebih berat nih pengorbanannya. Ya. Jadi setelah Anda bertanya keadaannya, ya, dengerin apa masalahnya, tanya-tanya apa kesukaannya, Anda realkan. Oh, suatu saat kalau Anda, kamu tahu dia suka makan barongko, pas ada barongko, ya, atau misalkan pas Ustadz gak makan barongkonya, kamu ambil, kamu bungkusin ke anak itu, misal contoh, atau kamu beli barongko terus kamu lebihin 2, kamu kirimin dia. Tuh nerima sesuatu dari guru itu, ya Allah. Kalau anak milenial sekarang di story, kemudian di tag. Nih teman-teman nih, saya dapat dari Pak Hardi nih. Ya, anak zaman sekarang gitu Pak. Kalau anak zaman dulu kan kita nggak kenal story. Sekarang pakai IG, orang pakai story semua tuh. Nge-tag, di tag, dia tag semua teman SD-nya, teman kelas. Nih, kamu nggak dikasih kan, aku dikasih. Loh, itu story versi anak SD, gitu. Loh, Anda harus sadar loh, anak SD itu udah main Instagram. Percaya nggak? Percaya nggak? Ada nggak yang berteman dengan anak SD, dengan anak muridnya di Instagram? Ada nggak? Nah, asal jangan sistem pemaksaan. Follow ya. Jangan, kita aja nggak pernah maksa nih orang mau. Nah, setelah X, setelah give, ini yang paling penting ini. Ya. Ini kalau Anda lakukan, ya, Anda akan dapatkan semua yang Anda inginkan dari murid itu. Tapi betul-betul berat. Ya. Kalau Anda lakukan ini yang ketiga, ya, maka Anda akan dapatkan semua yang Anda mau dari dia. Anda mau pikirannya, Anda mau dia memikirkan Anda mau dia mendoakan Anda. Itu akan Anda dapatkan dengan ini. Ya. Dan ini tidak bisa dibayangkan saja, dihayalkan, gak bisa. Ini betul-betul penuh dengan perjuangan. Apa yang ketiga itu? Perhatikan ini. Kalau ibu-ibu mau, ibu guru, bapak guru mau mengikat anak sebagaimana, ya, Nabi Yakub mengikat Nabi Yusuf, terpisah, tidak saling ketemu, tapi doa dan batinnya kuat banget. Yusuf tidak tahu di mana ayahnya, dia tidak tahu di mana dia. Yakub tidak tahu di mana dia berada, tapi terikat banget batinnya. Apa? Doamu. Ya. Saya mau tanya jujur. Siapa yang kalau doa sebutin nama muridnya satu-satu? Coba. Kalau doa dong. Kalau absen lain cerita, itu Anda panggil nama. Siapa yang pernah nangis doain muridnya? Masya Allah. Iya. Kalau Anda sudah sampai pada tahapan itu, percaya sama saya. Ya. Anda doain, ya Allah, kenapa ya saya susah sekali didik dia, ya Allah. Ya Allah, luruskan hatinya, lembutkan. Anda, ya Allah, apa yang itu kalau Anda susah didik, ingat loh, saya bilang tadi, seperti ilustrasi kisah yang di awal, tidak ada murid yang salah. Yang harus berbenah siapa? Guru dong. Jangan-jangan kenapa Anda sulit didik dia? Karena dosamu banyak. Karena Anda masih pecinta drama Korea. Karena Anda masih ini. Loh, hati-hati loh. Anda nggak pernah baca Quran, suka nonton drama Korea, mau anaknya hafal Quran, nggak nyambung. Mau anak hafid, tapi Anda pecinta drama Korea, nggak bisa. Saya bilang tadi apa? Yakub dan Yusuf itu bertemu dalam doa. Kenapa? Karena ketika dalam beramal mereka ketemu, dalam doa ketemu. Maka sama-sama orang soleh. Ketika berdoa Yakub tidak tahu Yusuf di mana, ketemu. Ketika Yusuf juga beramal berdoa ketemu.
Maka amalan dan doa itu satu paket. Gak mungkin doamu baik, amalanmu buruk. Ada orang habis minum, lalu main berdoa, ya Allah, jadikan aku hafid Quran. Ada? Habis mabuk, lagi mabuk gitu. Ustaz tiba-tiba, ya Allah, aku pengen jadi hafid Al-Quran. Gak mungkin, Bu. Karena doa itu back to kamu. Siap apa amalanmu, itulah doamu. Habis sholat tahajud, ya Allah, mudahkan hambamu hafal Quran. Ya Allah, mudahkan hambamu ngajar anak-anak. Ya Allah, jadikan anak-anak ini anak-anak yang soleh. Pertemukan aku dengan semua muridku, Ahmad, Andi, Aisyah, Fatimah, Khadijah di surgamu, ya Allah. Ya Allah, ada anakku namanya Aisyah, ya Allah, dia masih sulit baca. Ya Allah, dia masih ini, ya doain coba. Kalau udah sampai pada tahap itu Anda nangis tahajudkan bahkan, demi Allah, coba lihat hasilnya. Habis X, give, pray. Oke, brother? Sudah ya? Itu aja ya? Udah jam 10. Satu aja udah bagus banget itu tadi pertanyaannya. Ya, jazakallahu khair ya. Saya tanda tangan ini, saya insya Allah ada pulpen di tas bagian depan.